Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadilah Istiqamah dengan NIM 20020950271, kelas PTIKD 20, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Adapun tugas media pembelajaran yang dibimbing oleh Ibu Hairunisa Lamasi 7, Eskom MPD. Pengertian media pembelajaran. Media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan audien atau siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Penggunaan media secara kreatif akan memungkinkan audien untuk belajar lebih baik dan dapat meningkatkan performa mereka sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media digunakan sebagai alat komunikasi yang sering digunakan dalam proses belajar untuk menyampaikan materi dari pengajar kepada peserta didiknya. Dengan demikian, media pembelajaran peserta didik akan lebih tertarik dengan mengikuti kegiatan pembelajaran. Selain itu, lebih mudah dan untuk dipahami. Pertama, mengklasifikasi media berdasarkan karakteristik. Karakteristik media berdasarkan klasifikasinya, secara umum media pembelajaran ada 5. Pertama, media berbasis cetak. Kedua, media berbasis visual. 3, media berbasis audiovisual. 4, media berbasis komputer. Dan 5, media berbasis manusia. 1. Media berbasis cetak. Media bahan cetak adalah media visual yang pembuatannya melalui proses pencetakan atau printing atau offset. Media bahan cetak ini menyajikannya pesan melalui huruf dan gambar-gambar yang diilustrasikan untuk lebih memperjelas pesan atau informasi yang disajikan. Jenis media bahan cetak ini diantaranya yaitu buku teks, modul, bahan pengajaran terprogram, dan lain-lain. Adapun karakteristik pada media berbasis cetak yaitu teks dibaca secara linear, teks menampilkan komunikasi satu arah dan resepti, teks ditampilkan statis, dan informasi dapat diatur dan diulang oleh pemakai. 2. Media berbasis visual. Media berbasis visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media ini ada yang menampilkan gambar diam, seperti film strip atau film rangkaian, slides atau bingkai foto, gambar atau lukisan, cetakan, dan lain-lain. Adapun media visual yang menampilkan gambar atau simbol yang bergerak seperti film bisu, film kartun, dan sebagainya. Dan adapun karakteristik media berbasis visual yaitu visual diamati berdasarkan ruang. Visual juga menampilkan komunikasi satu arah dan reseptif. Media visual juga berorientasi pada siswa dan informasi dapat ditata ulang dan diatur oleh pemakai. 3. Media berbasis audiovisual. Media audiovisual merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Pengajaran melalui audiovisual memiliki karakteristik pemakaian perangkat keras selama proses belajar, seperti penggunaan proyektor, tape recorder, proyektor visual yang lebar, dan lain-lain. Adapun karakteristik media berbasis audiovisual yaitu bersifat linear, menyajikan visualisasi yang dinamis, digunakan dengan cara yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya, dan merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak. 4. Media berbasis komputer. Teknologi berbasis komputer merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor. Simulasi pada komputer memberikan kesempatan untuk belajar secara dinamis, interaktif, dan perorangan. Media berbasis komputer ini memiliki karakteristik di mana dapat digunakan secara acak, non-seksual, atau secara linear. Dapat digunakan berdasarkan keinginan siswa atau berdasarkan keinginan perancang atau pengembangan sebagaimana direncanakannya. Dan biasanya gagasan-gagasan disajikan dalam gaya abstrak dengan kata
simbol, dan grafik. 5. Media berbasis manusia. Media berbasis manusia merupakan media tertua untuk mengirimkan dan berkomunikasi pesan atau informasi. Media manusia dapat mengarahkan dan mempengaruhi proses belajar melalui eksplorasi terbimbing dengan menganalisis dari waktu ke waktu apa yang terjadi pada lingkungan belajar, di mana media berbasis manusia ini mempunyai karakteristik yaitu merumuskan masalah yang relevan, mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang terkait untuk memecahkan masalah, ajarkan mengapa pengetahuan itu penting dan bagaimana pengetahuan itu dapat diterapkan untuk pemecahan masalah, dan dinilai pengetahuan siswa dengan memberikan masalah baru untuk dipecahkan. Kedua, membuat narasi tentang pembelajaran menggunakan media pembelajaran. Di sini saya menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran, di mana YouTube merupakan suatu website yang menyajikan berbagai video, memungkinkan pengguna untuk menonton, mengunggah, dan berbagi video. YouTube merupakan salah satu media yang populer dan pasti banyak peserta didik yang dapat menggunakannya. Oleh karena itu, YouTube menjadi salah satu pertimbangan dalam media untuk pembelajaran. YouTube merupakan salah satu sumber belajar guru dan peserta didik yang dapat diakses kapanpun, di mana peserta didik dapat mempelajari berbagai materi yang telah diupload guru, atau sebaliknya peserta didik dapat memberikan presentasi melalui YouTube dan ditonton oleh guru. YouTube juga memungkinkan peserta didik dalam memperluas pengetahuan mereka, karena YouTube akan menyajikan berbagai informasi yang mereka cari. YouTube sebagai media pembelajaran sangat berperan dalam menyediakan bahan pendidikan, karena YouTube memiliki berbagai value dalam pendidikan, praktis digunakan dan dapat digunakan berbagai kalangan, dapat diakses di mana saja, dan memberikan berbagai informasi yang beragam. Dengan menggunakan media YouTube, kita mendapatkan manfaat, yaitu sebagai sumber belajar yang baik. Peserta didik lebih kreatif dalam membuat video laporan maupun video presentasi, membuat pembelajaran lebih praktis, efisien, dan menyenangkan, karena YouTube membuat anak lebih fokus dalam memperhatikan materi yang disajikan melalui video yang menarik dan interaktif, dan YouTube juga dapat diakses di mana saja asal terdapat koneksi internet. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.